Welcome back to my channel, Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Klik tanda lonceng supaya dapat pemberitahuan selanjutnya. Oke. Bab 218. Ketika Reva meninggalkan PT Smith, waktu juga sudah menunjukkan tengah hari. Lalu Reva langsung bergegas ke perusahaan farmasi Su. Sekarang Nara tinggal di perusahaan dan tidak akan pulang ke rumah untuk makan malam. Dan karena Reva pergi mencarinya, jadi mereka bisa pergi makan malam bersama dan menikmati waktu berdua. Begitu dia berjalan ke pintu kantor, tiba-tiba dia melihat ada beberapa pria berjas dan sepatu kulit yang juga berjalan di belakangnya. Orang yang paling depan adalah seorang pria parubaya dengan perawakan sedang dan mengenakan kacamata berbingkai emas. Pria ini terlihat kalem tetapi tatapan matanya menunjukkan kejahatan yang tidak terlukiskan. Tatapannya hanya tertuju pada karyawan wanita yang ada di perusahaan, seperti tatapan seorang yang bejat. "Tuan Lee, Anda sudah tiba," sapa sekretaris Nara saat melihat Reva. Meskipun keluarga Su menganggap remeh Reva, tetapi karyawan-karyawan di perusahaan ini sangat menghormati Reva. Karena berkat Reva, gaji semua orang meningkat sekitar 30%. Selain itu Reva telah membantu perusahaan bahan obat menjadi perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Sehingga keuntungan perusahaan farmasi Su meningkat dengan pesat dan pendapatan mereka juga otomatis bertambah. Reva yang disapa itu lalu mengangguk dan bertanya dengan penasaran. "Siapakah mereka ini?" Sekretaris, "Oh, mereka adalah orang-orang dari Aliansi Farmasi Provinsi Yama. Mereka datang untuk membicarakan sesuatu dengan Direktur Su." Reva mengernyitkan keningnya. Baru saja dia membahas tentang orang ini dengan Anya, dan sekarang orang-orang ini sudah datang saja. Pria yang mengenakan kacamata berbingkai emas itu melirik Reva. Raut wajahnya tampak begitu sombong seolah-olah dia lebih hebat saja. Lalu sekretaris membawa beberapa orang itu ke kantor Nara. Direktur Su, Merregata dan yang lainnya sudah tiba. Setelah sekretaris menginformasikan tamu itu, kemudian dia meninggalkan mereka. Lalu Nara dengan cepat berdiri dan menyapa, "Halo, Merregata, selamat datang." Petik 2. Pria yang mengenakan kacamata emas itu adalah Merregata. Saat dia melihat Nara, matanya langsung menyala-nyala. Dia tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. "Direktur Su, aku sudah lama mengagumimu. Suatu kehormatan bagiku bisa bertemu denganmu." Lalu Merregata mengulurkan tangannya sejauh mungkin untuk meraih tangan Nara. Paras wajah Nara langsung tampak sedikit berubah. Tatapan Merregata yang begitu tamak membuatnya merasa tidak terlalu nyaman. Dan untungnya pada saat ini Reva sudah tiba, lalu dia berdiri di depan Nara sambil menyalami tangan Merregata. "Halo, Merregata, silahkan duduk, semuanya silahkan duduk." Merregata langsung mengernyitkan keningnya dengan heran dan berkata, "Direktur Su, apa maksudnya ini?" Petik 2. Aku datang ke sini untuk berbicara denganmu tentang beberapa hal. Dapatkah kau meminta karyawanmu ini untuk keluar dulu? Apakah Direktur Su merasa bahwa tim aliansi medis Yama kami ini tidak cukup layak untuk mendapatkan perhatian darimu? Petik 2. Nara buru-buru tersenyum dan berkata, "Tidak seperti itu Merregata. Dia ini Reva, suamiku. Kami berdua yang bertanggung jawab atas urusan perusahaan." Petik 2. Ada masalah apa bisa dibicarakan dengan kami berdua, sama saja. Raut wajah Merregata langsung berubah dan dia melirik Reva dengan iri dan mundur dengan gigi terkatup. "Begini Direktur Su, sebelumnya kami telah menerima permohonan dari perusahaan farmasi Su yang ingin bergabung dengan Aliansi Farmasi Provinsi Yama. Melalui penyaringan panitia penyelenggara kami, institusi medis yang akan bergabung dengan aliansi kami tahun ini telah ditentukan. Dan farmasi Su terdaftar di dalamnya." Petik 2. Direktur Su, selamat ya. Selamat bergabung dengan Aliansi Farmasi Provinsi Yama. Ini adalah impian semua rekan di industri farmasi Provinsi Yama, ujar Merregata dengan bangga. Mendengar itu Nara tampak bahagia. Di tahun-tahun awal perusahaan ini berdiri,
Tommy sudah pernah mencoba berkali-kali untuk mendaftarkan perusahaan ini tetapi dia tidak pernah bisa lulus dalam seleksi penyaringannya. Tak disangka tidak lama setelah Nara menjadi direktur perusahaan ini langsung disetujui permohonannya. Ini merupakan hal yang baik. Tetapi sebelum dia sempat berbicara, Reva lebih dulu membuka mulut. Meregata, apa yang perlu kita lakukan untuk bergabung dengan aliansi farmasi Provinsi Yama? Petik 2. Meregata melirik Reva dengan tatapan tidak senang dan berkata, cukup isi formulir dan kirimkan saja informasi-informasi yang diperlukan. Setelah mengatakan hal ini lalu Meregata berhenti sejenak kemudian tiba-tiba tersenyum dan berkata, oh, iya. Petik 2. Direktur Su mungkin perlu pergi ke kota provinsi secara pribadi untuk menyelesaikan beberapa formalitas. Melihat ekspresinya, Reva langsung tahu bahwa orang ini sedang asal bicara. Sebenarnya Nara tidak perlu pergi ke ibu kota provinsi. Dia hanya sengaja ingin membuat Nara pergi ke ibu kota provinsi sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan untuk menaklukkan Nara. Jangan lupa like dan subscribe agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 219. Karena Nara terlalu senang jadi dia sama sekali tidak merasakan maksud Meregata. Tidak masalah, semua ini tidak masalah. Aku akan melakukannya dengan secepat mungkin dan mengirimkannya ke aliansi farmasi. Petik 2. Ujar Nara dengan gembira. Dan Meregata pun langsung tersenyum dan berkata, bagus sekali. Direktur Su, begitu sampai di ibu kota provinsi, kau dapat langsung menghubungiku. Petik 2. Aku akan membantumu menyelesaikan hal-hal tersebut. Nara mengangguk-angguk dan berkata, terima kasih, Meregata. Meregata tersenyum dan berkata, jangan sungkan, ini sudah kewajibanku. Petik 2. Direktur Su, setelah sampai di ibu kota provinsi jangan lupa untuk menghubungiku. Reva lalu berkata dengan lembut, Meregata, jangan terlalu terburu-buru. Petik 2. Kau belum menjelaskan kepada kami tentang masalah bergabungnya kami dengan aliansi farmasi. Setelah kami bergabung lalu apa yang harus kita bayarkan? Petik 2. Meregata langsung mengernyitkan keningnya dan bertanya, apa maksudmu? Nara juga menarik-narik ujung pakaian Reva. Pertanyaan itu terlalu kasar untuk ditanyakan. Aku hanya bertanya saja. Meregata, apakah pertanyaan aku itu sulit dijawab? Ujar Reva sambil tertawa. Lalu Meregata berkata dengan serius, apakah kau memiliki masalah dengan aliansi farmasi kita? Petik 2. Jika merasa ragu, kalian boleh memilih untuk tidak bergabung dengan aliansi farmasi kami. Kami tidak akan pernah merasa keberatan. Melihat situasi itu Nara langsung panik. Tidak mudah bagi perusahaan mereka yang akhirnya bisa bergabung dengan aliansi farmasi lalu mengapa malah mau undur diri. Lalu dengan ringan Reva berkata, baiklah, kalau begitu kami tidak akan bergabung. Petik 2. Meregata, maaf telah merepotkanmu kemari dengan tanpa hasil. Meregata langsung tercengang. Dia tahu bahwa perusahaan lain pasti akan merasa begitu gembira saat mengetahui mereka dapat bergabung dengan aliansi farmasinya. Dan ucapannya barusan itu hanya untuk menakut-nakuti Reva. Tak disangka, Reva malah benar-benar menolaknya. Jika Farmasi Su tidak jadi bergabung dengan aliansi farmasi, dia tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya ketika dia kembali nanti. Nara tampak cemas dan berkata, Reva, kau jangan sembarangan bicara. Melihat sikap Nara itu seketika kepercayaan diri Meregata pun kembali. Kau bilang tidak ingin bergabung. Baiklah, kalau begitu aku akan menyetujui keinginanmu ini. Mari, semuanya, kita pulang. Anggap saja perusahaan Farmasi Su telah menganggap remeh aliansi farmasi kita dan mereka tidak akan pernah bergabung lagi dengan aliansi farmasi kita. Petik 2. Lalu Meregata membayarkan isyarat kepada orang-orangnya untuk pergi. Nara ingin menghentikan mereka keburu dicegah oleh Reva. Tenanglah, jangan pedulikan mereka. Percayalah kepadaku. Reva berkata dengan suara kecil. Nara tampak terkejut tetapi dia juga tidak bermaksud menghentikan mereka lagi dan lebih memilih untuk mempercayai Reva.
Meregata dan rombongannya berjalan ke pintu dan mendapati bahwa tidak seorang pun dari mereka yang berusaha menghentikan mereka. Dan dia menjadi panik. Perusahaan farmasi telah mendapatkan pesanan proyek senilai 3 miliar kali ini dan aliansi farmasi hanya ingin mendapatkan bagian mereka. Jika masalah ini dikacaukan oleh, dia pasti tidak bisa menjelaskannya ketika dia kembali. Setelah berjalan selama beberapa saat mereka melihat masih tidak ada yang mencegah mereka, akhirnya mau tak mau mereka kembali. Begitu dia masuk, Meregata langsung berkata, "Sudahlah, aku tidak ingin berdebat dengan anak muda." Petik 2. Direktur Su, sebagai orang-orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis, kita tidak perlu terlalu emosional juga sehingga merusak hubungan bisnis kita. Petik 2. Aku akan memberikan kalian satu kesempatan lagi. Kalian bisa mengisi formulirnya sekarang dan kau juga tidak perlu pergi ke ibu kota provinsi lagi. Bagaimana kalau aku yang membantumu menyelesaikan semuanya? Dan akhirnya Nara menjadi sedikit waspada ketika melihat sikapnya itu. Orang-orang ini sepertinya begitu menginginkan mereka untuk bergabung dengan aliansi farmasi mereka. Jadi pasti ada sesuatu yang disembunyikan oleh mereka di balik hal ini. Lalu Reva berkata, "Meregata, aku masih tetap dengan pertanyaan yang sama." Petik 2. Apa yang harus kita bayarkan untuk bergabung dengan aliansi farmasi Provinsi Yama? Kemudian Meregata berkata dengan serius, dengan bergabung ke aliansi farmasi Yama, kalian bisa mendapatkan semua sumber daya dan bahan dari seluruh perusahaan farmasi Yama dan bahkan juga dari beberapa sumber di provinsi lain. Petik 2. Aliansi farmasi Yama dapat membantu perusahaan farmasi Su untuk berkembang menjadi lebih besar dan kuat. Semua orang bersatu dan berkumpul dengan penuh kehangatan, saling berkomunikasi satu sama lain dan dapat melakukan apa saja dengan bersama-sama. Ini adalah impian dari semua perusahaan farmasi di Provinsi Yama. Lalu Reva terkekeh dan berkata, "Meregata, apakah kau tidak mengerti dengan maksud pertanyaanku?" Petik 2. Aku tidak menanyakan apa yang bisa kita dapatkan tetapi aku menanyakan apa yang harus kita bayarkan. Jangan lupa like, dan subscribe, agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 220. Meregata langsung tampak gugup dan bertanya, "Mengapa kau menanyakan ini terus? Siapa yang memintamu untuk membayarkan sesuatu?" Lalu Reva tersenyum dan berkata, "Benarkah? Meregata berarti setelah kita bergabung, kita tidak perlu membayarkan apapun." Petik 2. Dan Meregata berkata dengan marah, "Itu bagaimana mungkin? Tentu saja untuk mendapatkan manfaat dan keuntungannya, kau harus membayar sedikit." Petik 2. Kalau kau tidak membayar, mereka juga tidak membayar. Semuanya hanya datang untuk meminta, lalu bagaimana caranya aliansi medis ini dapat diteruskan? Petik 2. Lalu Reva berkata, "Makanya, mengapa tadi aku bertanya, apa yang harus kita bayarkan?" Dan Meregata langsung tampak begitu marah, Apa maksudmu sebenarnya?" "Reva, kami hanya ingin bertanya dengan jelas saja, tidak bolehkah? Kau tidak mengatakan apa yang harus kita bayarkan lalu bagaimana kami berani bergabung dengan tenang?" Petik 2. Sama saja seperti ketika kau ingin membeli sesuatu dan orang lain si penjual hanya berkata barang itu sangat bagus tetapi sama sekali tidak memberitahukan harganya. Apakah kau akan membelinya? Wajah Meregata memerah dan akhirnya dia mulai menatap Reva. Pemuda di depannya ini ternyata tidak mudah dibodohi. Sambil menarik napas dalam-dalam, Meregata berkata, "Untuk bergabung ke dalam aliansi farmasi Yama, kalian harus membayar sedikit. Setiap orang perlu saling berbagi sedikit bisnisnya." Petik 2. Dengan kata lain, kau juga bisa menikmati bisnis orang lain. Ekspresi Nara langsung berubah. Akhirnya dia mengerti apa yang dikhawatirkan Reva. Berbagi bisnis. Perusahaan farmasi telah mendapatkan pesanan proyek sebesar 3 miliar dolar kali ini. Jika bisnis ini dibagikan, berapa banyak yang dapat mereka dapatkan kembali? Bukankah ini berarti mereka ingin mengambil keuntungan dari bisnis farmasi Su? Reva, jadi berapa banyak yang harus kita bagikan? Meregata,
Jika menurut aturan yang berlaku, anggota harus membagikan 50% dari bisnis mereka. Petik 2. Tetapi, kami memberikan perhatian spesial kepada Farmasi Su, sehingga hanya perlu membagikan 40% saja. Nara hampir saja mengumpat. Farmasi Su telah menandatangani proyek senilai 3 miliar dolar dan jika yang diminta 40% berarti 1,2 miliar dolar. Dengan kata lain, begitu Farmasi Su bergabung dengan aliansi medis dan belum sempat mendapatkan manfaat apapun dari mereka tetapi mereka sudah harus membayarkan 1,2 miliar dolar kepada mereka terlebih dahulu. Jika situasi Farmasi Su masih sama seperti dulu itu tidak masalah. Pada saat itu nilai volume bisnisnya juga sangat kecil. Dan 40% dari nilai proyeknya palingan hanya sekitar 10 hingga 20 juta dolar. Dan setelah itu, jika dia bisa mendapatkan kembali beberapa keuntungan dari aliansi farmasi bisa diperkirakan nilainya hampir setara. Tetapi dengan nilai proyek Farmasi Su saat ini, jika dibagikan sebanyak 1,2 miliar dolar maka diperkirakan mereka harus membayar 1,1 miliar dolar sebagai kompensasinya. Pantas saja Reva dari tadi berusaha untuk mencegahnya. Ternyata Reva telah lebih dulu mengetahuinya. Lalu Nara langsung berkata, "Meregata, aku minta maaf." Petik 2. Kami, Farmasi Su, tidak ingin bergabung dengan aliansi farmasi Yama untuk sementara ini. Ekspresi Meregata langsung menjadi dingin dan berkata, "Direktur Su, semua permohonanmu telah diajukan dan kami juga telah menyetujuinya." Petik 2. Aliansi kami telah menyaring dan mengeluarkan beberapa pemohon yang memenuhi syarat hanya demi membiarkan perusahaan kau dapat bergabung bersama kami. Petik 2. Dan sekarang, kau malah mengatakan tidak ingin bergabung, apakah kau sedang mempermainkan kami? Nara berkata dengan kesal, permohonan kami itu diserahkan tahun lalu. Petik 2. Tahun lalu, Farmasi Su hanya memiliki nilai proyek puluhan juta dolar. Dan kalian juga tidak pernah membiarkan perusahaan kami lulus penyaringan. Petik 2. Dan sekarang setelah Farmasi Su telah menandatangani proyek senilai 3 miliar dolar, kalian malah datang sendiri ke sini. Meregata, sebenarnya siapa yang sedang mempermainkan siapa? Seharusnya kau sendiri yang lebih jelas. Meregata tampak sedikit canggung karena memang seperti itu kenyataannya. Mereka memang hanya memperhatikan perusahaan farmasi di Provinsi Yama yang dapat memberikan mereka keuntungan lebih besar dan membiarkan mereka bergabung. Dan Farmasi Su baru saja masuk ke dalam perhatian mereka. Lalu mereka mencari aplikasi permohonan farmasi tahun lalu dan langsung menyetujuinya. Dan inilah alasannya mengapa mereka datang ke sini hari ini. Dengan kata lain, mereka datang hanya untuk mengambil keuntungan. Sama sekali tidak ada tes penyaringan apapun. Tetapi orang-orang yang selalu bersikap arogan ini mana mungkin mau menundukkan kepala mereka di depan orang lain. Nara, saat kau mengatakan itu berarti kau telah menghina aliansi farmasiku. Karena kau telah berani menghina aliansi farmasi kami berarti sekarang kau adalah musuh utama kami di seluruh industri farmasi di Provinsi Yama. Petik 2. Hari ini aku akan memberikan janji aku di sini. Jika kau tidak mau bergabung dengan aliansi farmasi dan Farmasi Su masih bisa tetap beroperasi di sini maka anggap saja aku, Johan Regata ini tidak berguna. Bersambung di channel cerita roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.